Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4907, 4908, 4909. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria bertopeng itu, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tampaknya menemukan Suyuki dan Ningxi tidak akan semudah itu. Bisakah kita meninggalkan tempat terkutuk ini sekarang? Dev bertanya pada pria bertopeng. Tentu saja, harap berhati-hati. Pria bertopeng itu sangat sopan. Tidak baik bersikap kasar. Meskipun wilayah Dev tidak tinggi, ia memiliki aura 3 ras. Jelas ada seseorang di belakangnya. Dia tahu banyak iblis besar, soal benar atau tidak, pria bertopeng itu tidak terlalu peduli. Dan ada Homazi, yang memiliki tubuh abadi dan berbicara kasar. Jika dia benar-benar membuatnya marah, dia akan mendapat masalah besar. Jika kita meninggalkan tempat ini, apakah kita akan berada di wilayah iblismu? Jika demikian, apakah seseorang akan mengincar kita? Homazi bertanya. Meninggalkan tempat ini tidak berarti harus pergi ke alam iblis. Aku akan mengirimmu kembali ke jalan besar. Mengenai kemana kau bisa diteleportasi, aku tidak tahu. Pria bertopeng itu berkata jujur. Bagus, segera kirim kami pergi. Homazi mengangguk. Pria bertopeng itu mengangkat tangan kanannya lalu melambaikannya ke depan. Suara mendesing. Cahaya putih tiba-tiba muncul di depan Dev dan yang lainnya, persis seperti cahaya putih di tangga menuju surga. Melihat cahaya putih, Dev dan yang lainnya akhirnya menyadari bahwa mereka dicegat saat dalam perjalanan menuju pencerahan dan langsung dilemparkan ke dalam penjara. Tampaknya bukanlah hal yang baik bagi para kultivator di alam rendah untuk bermimpi dituntun ke surga melalui jalan tersebut. Kalau bicara soal kultivasi, lebih baik jangan ambil jalan pintas. Setelah Dev dan 2 orang lainnya berjalan ke dalam cahaya putih, mereka tiba-tiba merasakan penglihatan mereka kabur, dan kemudian bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya melintas di depan mereka. Kali ini, Dev tidak pingsan, jadi dia bisa melihat dengan jelas bintang-bintang lewat. Pada saat ini, dia seolah berada di alam semesta dan galaksi. Betapa menakjubkannya. Apakah ini yang dirasakan saat menjadi penguasa alam semesta? Dev berkata dengan kaget. Saat Anda menjadi penguasa alam semesta, Anda dapat menghancurkan dunia sesuka hati, atau bahkan memusnahkan sebagian alam semesta sesuka hati. Pasti itu perasaan yang luar biasa. Tepat ketika Dev masih tenggelam dalam alam semesta dan bintang-bintang, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Segera setelah itu, cahaya putih menyala, dan padang rumput luas muncul di depan Dev dan teman-temannya. Langitnya biru dan padang rumputnya hijau, tetapi tidak ada sapi atau domba. Jika ada sapi dan domba, Dev mungkin akan keliru mengira bahwa dia telah kembali ke padang rumput dunia sekuler. Tidak ada energi spiritual antara langit dan bumi di sini, dan digantikan oleh energi abadi. Meskipun Dev hanya berada di tingkat pertama alam transformasi abadi, teknik kondensasi hatinya juga dapat memurnikan energi abadi, jadi tidak berpengaruh apa-apa. Master Hu, ketika kita diteleportasi ke sini tadi, apakah Anda melihat bintang-bintang di alam semesta? Dev bertanya. Alam semesta dan galaksi. Homazi dan Siurui keduanya tercengang. Lalu mereka berdua menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak melihat apapun, semuanya gelap di hadapanku. Apakah kau melihat alam semesta? Ketika Dev mendengar ini, dia merasa sedikit aneh. Tidak mungkin dia satu-satunya yang melihat galaksi di alam semesta, bukan? Saya juga tidak melihatnya, saya hanya bertanya. Dev tidak tahu cara menjelaskannya, jadi dia hanya berkata bahwa dia juga tidak melihatnya. Di mana tempat ini? Aku tidak tahu apakah ini wilayah manusia. Jika ini wilayah ras lain, kita mungkin akan mendapat masalah. Siurui berkata dengan khawatir. Tempat ini sangat indah, pastilah tempat tinggal manusia. Lihat rumputnya, lihat langitnya, dan udara di sini segar, dengan semburat wangi bunga. Benar-benar surga di bumi. Dev sangat menyukai tempat ini. Jika kau suka, tinggallah di sini dan lihat apakah kau bisa bertemu dengan gadis-gadis manusia yang cantik. Homazi berkata sambil tersenyum. Lupakan saja, ayo kita pergi. Ayo kita cari seseorang untuk bertanya di mana tempat ini. Dev melompat dan terbang di udara. Terbang di surga ini memang jauh lebih nyaman dan konsumsinya pun sangat rendah. Wilayah masing-masing kelompok etnis tidak dibagi berdasarkan lingkungan, jadi sebaiknya Anda berhati-hati. Homazi terbang ke Dev dan berkata, Master Hu, Anda salah. Kalian berdua seharusnya lebih berhati-hati. Apakah Anda lupa bahwa saya memiliki aura 3 ras? Tidak peduli ras atau wilayah mana mereka berada, saya adalah tuannya. Dev berkata sambil tersenyum tipis.
Ketika Humazi mendengar ini, dia memutar matanya dan berkata, "Aku tidak takut. Aku punya jimat penyembunyian. Aku bisa berubah menjadi aura ras manapun yang aku inginkan." Ketika si Urui mendengar ini, wajahnya dipenuhi rasa malu, karena dia tidak punya apa-apa dan tidak bisa menyembunyikan auranya. "Master Hu, jika ini bukan alam manusia, saya harap jika saya menghadapi bahaya, Master Hu dapat memberi saya jimat penyembunyian." Si Urui berkata kepada Humazi dengan wajah menyanjung, "Tentu saja boleh, tapi aku tidak bisa memberikannya secara cuma-cuma. Kamu butuh benda itu untuk menukarkannya," kata Humazi. "Apa yang kau inginkan? Aku telah dipenjara selama ratusan tahun dan aku tidak memiliki apapun yang baik untukku. Ambil saja apapun yang kau suka." Si Urui mengeluarkan tas penyimpanannya dan berkata. Humazi bahkan tidak melihatnya dan berkata, "Siapa yang menginginkan barang rongsokanmu? Jika kau menginginkan jimat penyembunyian, tukarkan dengan seorang wanita." "Wanita?" Si Urui tercengang. "Ya, wanita." Humazi mengangguk. Si Urui memasang ekspresi getir di wajahnya dan tersenyum canggung. "Master Hu, berhentilah bercanda, aku tidak punya wanita. Tetapi jika Master Hu tidak keberatan, apakah menurutmu aku dapat melakukannya?" Si Urui tiba-tiba menatap Humazi dengan mata menyala-nyala, dan tidak lupa membelai rambutnya. "Sial, kau membuatku jijik." Humazi melemparkan jimat penyembunyian ke si Urui dan berkata, "Menjauhlah dariku, hatiku tidak sanggup." Humazi mempercepat lajunya dan menjauh dari si Urui. Si Urui mengambil jimat penyembunyian itu dan menyimpannya sambil tersenyum. Untungnya, Master Hu tidak setuju. "Kalau dia setuju, aku yang akan menderita." Si Urui tertawa. "Apakah kamu orang seperti itu?" Dev menatap si Urui dengan jijik dan bertanya. Jika si Urui benar-benar orang seperti itu, dia harus segera pergi dan tidak boleh membiarkan orang ini mengikutinya. "Jangan salah paham, rekan Daois Chen. Saya hanya bercanda dengan Master Hu. Lihatlah aku sangat maskulin. Bagaimana mungkin aku menjadi orang seperti itu? Saya punya istri dan anak di dunia Wuxu. Jangan salah paham." Si Urui menjelaskan dengan tergesa-gesa. Dia benar-benar takut Dev akan meninggalkannya. Jika dia meninggalkannya sendirian di tempat tak dikenal ini, tidak ada bedanya jika kita membiarkannya mati. "Bagus sekali. Kata-katamu benar-benar membuatku cemas," kata Dev. Si Urui hanya bisa tertawa bodoh. Saat mereka berbincang-bincang, mereka bertiga telah terbang selama lebih dari 1 jam, tetapi mereka mendapati bahwa selama ini, mereka belum melihat seorang pun orang, bahkan seekor binatang pun. "Master Hu, kita mungkin telah terbang ribuan mil, jadi mengapa kami tidak dapat melihat apapun? Jangan-jangan kita sudah terbang ke ujung, dan tidak ada apa-apa?" Dev bertanya. "Apa? Ini baru permulaan. Wilayah surga sangat luas, kamu kira ini seperti dunia sekuler? Ratusan dunia sekuler saja tidak cukup untuk satu bagian dari surga ini." Humazi menjelaskan. "Sial, ini terlalu besar." Dev berkata bingung, "Lalu, apakah kita bisa terbang ke surga kedua?" "Di mana itu? Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan mencapai surga kedua. Sebenarnya surga 36 tingkat itu berada dalam satu ruang, hanya dimensi ruangnya yang berbeda. Ini bukan seperti tangga surga, satu tingkat demi tingkat. Untuk masuk ke surga kedua, kamu harus bisa melewati dimensi ruang, tapi kamu bahkan belum bisa merasakan ruang surga pertama, bagaimana bisa menuju surga kedua?" Humazi tertawa. "Bisakah orang-orang dari surga kedua mencapai surga ini?" Dev bertanya. "Tentu saja bisa. Apalagi surga kedua, bahkan para santo agung dari 36 surga pun bisa datang ke surga pertama, tapi mustahil bagi mereka untuk datang. Di mata mereka, kamu bahkan bukan seekor semut. Apa yang kamu lakukan di sini? Pikirkan tentang dirimu sendiri, apakah kamu akan pergi ke dunia semut untuk pamer? Apakah kamu akan merasa senang jika kamu membunuh puluhan semut dengan satu kaki? Dan apa yang bisa kamu dapatkan di dunia semut? Tidak ada gunanya, hanya membuang-buang waktu," kata Humazi. "Itu benar. Tapi jika orang-orang dari surga kedua juga bisa datang ke surga pertama tanpa batasan apapun, bukankah itu akan sangat berbahaya bagi orang-orang dari surga pertama?" Dev sedikit bingung. Kalau tidak ada larangan, betapa bahayanya. Ini adalah surga, kau bisa kehilangan nyawamu kapan saja. Jika makhluk surgawi dari surga ke-9 telah datang ke surga pertama dan dapat langsung memusnahkan semua orang di surga pertama. Saya ingat bahwa bertahun-tahun yang lalu, surga ketiga benar-benar dihancurkan oleh seorang dewa emas. Namun, seiring berjalannya waktu, para kultivator akan muncul kembali di surga ketiga, dan surga ketiga masih menjadi surga ketiga. Setelah itu, Dewa Emas dihukum oleh surga, dan tampaknya jiwa dan tubuhnya hancur. Surga memiliki aturannya sendiri, bahkan jika Anda dapat menghancurkan dunia sesuka hati, Anda tidak dapat melakukannya. Humazi menjelaskan kepada Dev. Lagi pula, Dev hanya tahu sedikit tentang urusan surga. Si Urui mendengarkan di samping dan juga melengkapi pengetahuannya tentang alam surgawi. Swoosh!
Tepat ketika Dev dan yang lainnya sedang mengobrol dengan penuh semangat, tiba-tiba, sebuah anak panah yang tajam meluncur ke arah kami, meninggalkan jejak-jejak yang membelah kehampaan. Sial, Dev dan dua orang lainnya terkejut. Mereka diserang oleh seseorang yang tidak memperhatikan. Untungnya, meskipun anak panah ini sangat tajam, kecepatannya tidak terlalu cepat. Setelah Dev dan 3 orang lainnya nyaris menghindari anak panah itu, mereka segera melihat ke arah asal anak panah tajam itu. Pada saat yang sama, Dev, yang memegang pedang pembunuh naga, telah menebasnya dengan pedang. Tetapi ketika Dev mengayunkan pedangnya, ia mendapati kepala seorang anak muncul dari tempat di mana anak panah tajam itu baru saja melesat. Anak itu memiliki tanduk di kepalanya dan sepasang mata hitam besar diam-diam menatap Dev dan yang lainnya. Dev tertegun, lalu dia memutar pergelangan tangannya, dan energi pedang berubah arah, melewati anak itu, lalu meledakkan lubang yang dalam di tanah. Anak itu pun terkejut, lalu berteriak, "Kakak, ada manusia yang menerobos masuk ke wilayah kita." Melihat hal itu, Dev langsung menyadari bahwa ini bukanlah wilayah manusia, melainkan wilayah ras monster. Jadi Dev melepaskan aura binatang dalam tubuhnya. Humazi dan si Urui juga buru-buru menempelkan jimat penyembunyian di tubuh mereka. Bersamaan dengan teriakan, anak itu, seorang gadis yang tampaknya baru berusia 18 atau 19 tahun datang berlari mendekat. Ketika dia melihat Dev dan 2 orang lainnya, dia menamparkan anak itu dan berkata, "Siapa yang menyuruhmu berlarian? Jelas, mereka bertiga dari ras kita, tetapi kamu mengatakan mereka manusia." "Aku." Anak itu tampak sedih, tetapi ketika dia melihat Dev dan 2 orang lainnya, dia benar-benar tidak mendeteksi adanya aura manusia. "Ketiga rekan doa, aku benar-benar minta maaf. Adikku masih muda dan belum terbiasa membedakan aura. Aku benar-benar minta maaf." Gadis itu melangkah maju dan meminta maaf bersama Dev dan 2 lainnya. "Tidak apa-apa, tapi kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi di masa mendatang. Tadi saudaramu menyerang kita, dan kalau kita tidak menghindar tepat waktu, kita pasti sudah terluka." Dev mengikuti gadis itu dan berkata. Mendengar hal itu, gadis itu menarik anak itu dengan wajah dingin dan berkata, "Dasar orang ceroboh, kenapa kamu tidak minta maaf? Kalau kamu sampai menyakiti orang dari ras yang sama dan ada yang melaporkanmu ke penguasa kota, kita tidak akan bisa masuk ke kota ini." "Maaf, aku tidak bermaksud begitu." Anak itu buru-buru mengikuti Dev dan yang lainnya untuk meminta maaf. Bersambung.